Halo guys, selamat datang di channel gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah sudi untuk mengklik video ini. Oke guys, hari ini kita akan membahas sesuatu eh, kejadian yang terjadi pada tahun 2016 dulu yang cukup membuat gempar Indonesia. Eh, Kejadian ini melibatkan seorang wanita cantik berumur 19 tahun yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan di dalam mesnya. Jadi wanita ini ditemukan dengan keadaan cangkul menancap di daerah vitalnya, di bagian intimnya. Jadi pokoknya berita ini sungguh sungguh sensasional lah waktu 2016 itu. Dan kejadian ini menjadi sangat menarik ketika ternyata sang pelaku kejadian ini berjumlah 3 orang dan mereka semua itu masih berada di bawah umur yang bisa dibilang cukup muda lah kalau bisa dibilang. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hal ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum like video ini silahkan like dulu. Kemudian jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini. Karena masih banyak video-video atau pembahasan-pembahasan yang mengenai kriminal dan hal-hal yang menyeramkan yang akan aku bagikan bagi kalian yang subscribe channel ini. Oke guys, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi, cerita ini seperti yang aku bilang tadi, kejadian ini terjadi pada saat tahun 2016, tepatnya di bulan Mei. Kejadian ini melibatkan satu orang wanita yang bernama Eno Fariha dan 3 orang pria yang masih muda umurnya. Pasti di antara kalian kalau misalnya 2016 pasti pernah dengar deh cerita ini dan pasti pernah mengetahui berita ini. Jadi si Eno Fariha ini merupakan seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah pabrik plastik yang ada di daerah Tangerang. Dan si Eno Fariha ini tinggal bersama temannya di mes yang disediakan oleh pabrik tersebut. Eno Fariha merupakan orang yang cukup gimana ya, cukup jadi incaran juga banyak laki-laki atau pria-pria yang mendambakan wanita yang bisa dibilang cukup sempurna juga sih kalau bisa dibilang. Jadi si Eno ini pertama kali musibah ini datang ke dalam hidupnya, ya musibah. Eno berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Alim. Laki-laki yang bernama Alim ini berumur 15 tahun dan dia adalah seorang pelajar SMP. Kalau nggak salah mungkin kelas 3 SMP lah mungkin ya. Jadi si Alim ini meminta nomor si Eno ini kepada temannya yang kala itu si Alim ingin mencari cinta. Jadi si Alim ini sedang sang pencari cinta. Dia meminta nomor Eno kepada temannya dan disitulah terjalin hubungan antara Eno dan si Alim ini. Jadi mereka setelah kejadian ini mereka sering kontak-kontakan seperti SMS. Pada zaman dulu masih ada SMS, WA masih belum terlalu ngetren seperti sekarang ini. Jadi mereka SMS-an terus tuh, mereka SMS-an terus mereka berdua dan akhirnya si Alim ini sepertinya dia merasa kok gue kayaknya suka ya sama si Eno ini. Tapi di situ waktu perkenalan itu si Eno itu merahasiakan identitasnya. Jadi si Eno bilang bahwa kalau namanya itu Indah, jadi bukan Eno. Si Alim itu merasa bahwa dirinya suka dengan Eno dan tidak ragu-ragu si Alim itu menunjukkan kepada si Eno kalau dia punya sinyal-sinyal bahwa dia suka dengan si Eno. Jadi dia kode lah dengan si Eno kalau dia itu suka sama Eno. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba, ternyata si Eno memberikan tanggapan-tanggapan yang positif, tanggapan-tanggapan yang mengatakan bahwa si Eno ini juga menyukai si Alim.
Dan si Alim ini pun akhirnya senang dong, jadi dia senang karena mungkin dipikirnya perasaannya itu terbalas. Jadi akhirnya si Alim dan si Eno ini eh, berjanji janjian untuk ketemuan, untuk bertemu tatap muka langsung. Jadi setelah mereka cukup ribut juga untuk menentukan di mana tempat mereka bertemu, akhirnya si Eno ini memutuskan dengan si Alim ini memutuskan untuk bertemu di mesnya si Eno ketika sang temannya sedang shift malam, dan akhirnya mereka pun bertemu. Ketika mereka bertemu pada jam 12, enggak, di jam 11-an malam di mesnya si Eno, si Alim itu mereka berjanjian. Si Eno bilang sama si Alim, kamu nanti masuk aja lewat pintu depan, pas satpamnya nggak ada, terus kamu cari kamar yang pintunya terbuka sedikit, itulah kamar aku, kata si Eno tadi. Dan akhirnya si Alim pun masuk ke mesnya si Eno tadi. Dia akhirnya bertemu dengan Eno yang sesungguhnya. Jadi menurut keterangan si Alim ini, waktu mereka ketemu, si Eno ini menggunakan pakaian yang seksi. Dia menggunakan celana yang pendek, kemudian pakaiannya itu mungkin seksi, senampak inilah kali, senampak tangan lah kali mungkin kan. Jadi si Alim ini datang itu udah disuguhi dengan pemandangan yang seperti itu. Jadi sepanjang mereka bertemu, sepanjang mereka berbicara, si Alim itu udah berpikiran yang aneh-aneh. Sampai suatu waktu si Alim itu pun akhirnya memberanikan diri untuk menggrepe-grepe badannya si Eno ini. Namun si Eno bukannya menerima, si Eno kemudian menolak dengan alasan jangan lakukan itu, nanti si Eno takut hamil. Jadi si Alim ini menggrepe-grepe Eno sambil ngajak Eno untuk enak-enak, dan si Eno menolak karena dia beralasan takut hamil. Dan ternyata si Alim yang mengira bahwa malam itu dia akan dapat menyalurkan hasratnya, ternyata si Alim pun kecewa. Si Eno ternyata tidak menanggapi hasrat dari si Alim ini tadi. Kemudian si Alim akhirnya menyerah dan dia pun akhirnya pergi keluar untuk merokok. Mungkin dia ingin menenangkan diri lah. Kemudian setelah itu si Alim ini yang tidak terlalu alim tadi, tidak sealim namanya, Alim ini kemudian merokok di bagian luar pagar. Kemudian datanglah seorang laki-laki, itu tersangka kedua, seorang laki-laki yang bernama Arif. Kemudian si Arif ini menanyakan dengan si Alim ini, "Hey bro, kok lu ada di sini? Di sini kan mes wanita." Nah, begitulah mereka pun akhirnya bercerita mengenai siapa orang yang ingin ditemui oleh si Alim tadi. Dan ternyata si Alim pun mengetahui bahwa yang ingin ditemui itu bukannya Eno namanya, tetapi si Indah. Kemarahan si Alim ini pun akhirnya memuncak. Ternyata setelah dia ditolak, setelah dia ditipu oleh si Eno, dia semakin marah. Dan si Arif pun berkata bahwa si Eno itu memang gitu orangnya, suka mempermainkan laki-laki. Gue aja nih, kata si Arif nih, gue aja nih sampai dikata-katain jelek sama si Eno. Nah, kemudian setelah mereka asik-asik berdiskusi nih, asik-asik ngegibah nih berdua, datanglah satu orang laki-laki yang bernama Ilham. Mereka akhirnya bercakap-cakap. Ilham yang tadinya nguping, yang dengar cerita mereka berdua, akhirnya tertarik juga nih untuk menggibah, masuk geng gibah juga.
Jadi si Ilham ini bilang sama mereka, ya si Eno itu, si wanita itu, dia itu udah gue kasih sinyal-sinyal, udah gue tembak berapa kali, ternyata dia itu nggak nggak nerima perasaan gue, dia itu sok jual mahal banget, katanya seperti itu. Jadi akhirnya setelah mereka bertiga ini menggibah, gimana ya, mengeluarkan unek-uneknya dan mengeluarkan kebenciannya kepada si Eno, akhirnya mereka merencanakan sebuah tindakan yang sangat brutal. Mereka akhirnya berencana untuk memperkosa Eno beramai-ramai. Setelah itu akhirnya mereka masuk kembali ke dalam bis wanita dan mereka mencari kamar Eno. Setelah mereka dapat di kamar Eno, kemudian mereka masuk ke dalam kamar Eno dan mereka akhirnya menyekap Eno sampai Eno setengah sadar. Setelah si Eno yang setengah sadar ini, akhirnya mereka bertiga pun menggilir si Eno. Mereka akhirnya memperkosa Eno saat si Eno setengah sadar. Dan setelah mereka memperkosa si Eno, ternyata mereka mengalami namanya penyesalan. Mereka pun menyesal setelah memperkosa Eno. Dan mereka setelah ada penyesalan itu pasti kan ada kekhawatiran. Kok nanti gimana ya kalau misalnya si Eno sudah bangun, nanti dia menceritakan bahwa dia udah diperkosa oleh mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga akhirnya merencanakan akan membunuh Eno. Si Arif tadi yang dikatain jelek sama si Eno tadi, akhirnya menyuruh si Alim yang tidak terlalu alim tadi untuk mencari sesuatu di luar yang bisa mereka gunakan untuk menghabisi nyawa Eno. Tetapi lama si Alim mencari, ternyata tidak ada barang yang bisa digunakan untuk mengakhiri hidupnya si Eno. Kemudian si Arif ini tadi pergi keluar untuk mencari sendiri barang apa yang bisa digunakan untuk membunuh si Eno. Ternyata di situ dia mendapatkan sebuah cangkul dengan gagang-gagangnya yang akhirnya diambilnya dan digunakan untuk memukul kepala Eno dan memukul leher Eno sampai lehernya si Eno itu patah. Sebesar itukah kemarahan dari si Arif ini yang tadinya dibilang jelek oleh si Eno. Dia itu mungkin lagi marah-marahnya ya, mungkin udah emosi, saking emosinya sampai ini tengkuknya dia sampai patah oleh si Arif tadi. Tidak cukup sampai di situ, kemudian si Alim yang tidak terlalu alim tadi, dia melakukan tindakan yang sangat brutal sekali sih kalau menurut gue. Bocah SD melakukan kegiatan seperti ini. Si Alim itu tadi kemudian menggigit putingnya si Eno sampai si putingnya si Eno ini ingin putus. Dan puncak terakhirnya ketika mereka akan meninggalkan si Eno, si mereka bertiga ini, si Arif ini, otaknya yang paling jahat ini, si Arif ini kemudian memasukkan gagang cangkul ke area vitalnya si Eno. Jadi si Arif ini menyuruh si Alim dengan si Ilham memegangi kakinya, kemudian dia memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluannya si Eno menggunakan kaki, dan gagang cangkul itu masuk sampai 80% ke dalam tubuh si Eno dan sampai merusak paru-parunya si Eno. Kejam banget gak sih mereka bertiga ini? Memang gak ada otak emang mereka ini. Kemudian yang terakhir, si Ilham, mereka bertiga ini ngeliat nih si Eno nih kayaknya udah meregang nyawa nih, udah mau meninggal nih, kita habisin aja deh ini sampai mati, seperti itu katanya. Kemudian setelah itu si Ilham nggak ingin ketinggalan dong untuk menyiksa si Eno. Kemudian dia ngambil garpu yang ada di kamarnya si Eno,
Kemudian ditusuk-tusuknya lah muka si Eno tadi sampai akhirnya si Eno pun meninggal dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, setelah mereka yakin bahwa si Eno itu udah meninggal, kemudian mereka bertiga meninggalkan kamar Eno cara menutup pintu kamarnya supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa si Eno sudah meninggal. Orang yang menemukan Eno yang dalam keadaan meninggal ini adalah temannya, teman satu kosnya, teman satu mesnya si Eno ini tadi, yang pulang dari shift malamnya. Dan setelah kejadian itu, setelah penemuan jenazah si Eno itu, si temannya ini akhirnya menghubungi polisi bahwa si Eno sudah meninggal. Dan setelah polisi mencari pelaku ini tidak terlalu lama, akhirnya didapatilah 3 orang itu tadi yang telah membunuh si Eno, dan 3 orang itu pun akhirnya diberikan hukuman oleh polisi. 2 diantaranya, si Ilham dengan si Arif ini diberikan hukuman mati, dan si Alim ini yang masih berumur 15 tahun itu diberikan hukuman 10 tahun penjara karena dia masih di bawah umur. Oke guys, mungkin demikian aja video kita pada hari ini. Yang pengen gue ingatin adalah kepada teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua adalah laki-laki, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena walaupun kalian udah sakit hati sama cewek, benci sama cewek, janganlah sampai kalian melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini, karena akhirnya itu pasti bakal kayak gini nih. Akhirnya pasti kalau nggak dihukum paling enak penjara, bisa aja kalian akan dihukum mati seperti 2 pelaku ini tadi. Dan bagi kalian cewek-cewek, kalau kalian dekat dengan cowok atau berteman dengan cowok, jangan sampai kalian memberikan harapan palsu kepada cowok itu, apalagi kalian memberikan sinyal-sinyal bahwa kalian juga suka kepada mereka, tetapi kalian hanya ingin memanfaatkan kita cowok-cowok sebagai pelampiasan dan kesenangan kalian semata. Jadi ingat di sini, jangan main-main dengan perasaan, karena dengan perasaan ini bisa membutakan. Oke guys, mungkin itu saja pesan dari gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Klik like jika kalian suka dengan konten pada hari ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke guys, sekian dari gue. See you next time. Bye bye.